hai teman-teman Himak Unpad, welcome to High Talk, Himak Unpad Talk. High Talk merupakan program terbaru dari Career Advancement Himak Unpad 2020 yang menggantikan kajian yang sebelumnya berupa infografis menjadi diskusi ringan yang dikemas dalam bentuk podcast. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Semangat juga puasanya buat yang menjalankan. Pada episode 2 kali ini, kita bakal ngomongin tentang magang loh. Bersama aku, Muhammad Isro Bukhari dari Akuntansi 19, akan nemenin kalian 10 menit ke depan. So, jangan lupa siapin cemilan dan pasang headset kalian, karena sebentar lagi High Talk akan segera dimulai. Di Akuntansi 4 sendiri, magang udah jadi salah satu strategi loh untuk menyukseskan penyelenggaraan program studi yang terakreditasi seperti dilansir di http://akuntansi.febunpad.ac.id. Tapi bentar dulu nih, sebelum kita nyerocos lebih jauh, kayaknya nggak afdol deh kalau kita nggak kenalan dulu sama narasumber kita pada episode kali ini. Kan ada pepatah tuh, kalau tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf. Jadi kita kenalan dulu yuk. Halo Kak Diki. Halo. Boleh kenalin diri dulu nggak ke teman-teman pendengar? Nama, angkatan, sama lagi kesibukan apa aja sih sekarang-sekarang ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Diki. Aku dari Akuntansi 17. Nah, sekarang aku lagi sibuk menjalani aktivitas sebagai TA, SK, dan juga lagi coba-coba bisnis sih. Oke, buat narasumber kita kali ini, kita bakal ngomongin magang nih kan Kak. Kak Diki ini sendiri tuh pernah magang loh teman-teman di bidang sistem akuntansi, tepatnya di Siemens Indonesia, divisi gas dan power commercial project. Bisa cerita sedikit nggak Kak, awalnya kenapa sih Kakak bisa tertarik buat join magang di bidang sistem ini? Oke, tapi sebelumnya agak koreksi ya, itu bukan bidang sistem, tapi aku kerjanya di posisi keuangan, tapi banyak mengimplementasikan tentang sistem. Nah, jadi di posisi aku itu nama posisinya itu adalah commercial project. Nah, commercial project ini tuh fungsinya mengurusi segala hal administrasi dan keuangan suatu project. Jadi misalkan nih suatu divisi tuh dia punya banyak project. Nah, project-project tersebut dari mulai offering sampai pembayaran akhir itu tuh kita semua yang ngurusin untuk administrasi dan keuangannya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih tuh dia gabungan sama sistem sama keuangan gitu ya Kak, gambarannya. Sebenarnya bisa dikatakan sistem itu tuh bagian di dalam keuangan. Jadi kalau keuangan tuh udah ada sistemnya gitu loh sebenarnya. Oke, kan di Siemens Indonesia itu ngapain aja sih Kak kalau misalnya kerjaannya kayak gambaran secara umumnya gitu, kita tuh ngapain di situ, biar siapa tahu kan teman-teman pendengar High Talk tuh ada yang tertarik juga magang di situ, biar ada gambaran gitu ke depannya. Oke, jadi kalau kemarin kebetulan kan magangnya dengan posisi commercial project. Nah, jadi selama menjadi commercial project di Siemens, itu tuh kerjaan aku tuh mulai misalkan ngebuat purchase order, terus ngebuat misalkan nerusin pesanan ke factory. Setelah itu misalkan ngebuat warranty, terus ngebuat invoice, habis itu penagihan lain-lainnya, job time card, terus pembayaran pajak, pokoknya semua hal yang melekat pada project itu tuh aku ngurusin seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya sebelumnya nih Kak, kalau boleh tahu dapat info lowongan magangnya dari mana? Kalau nggak boleh tahu gimana dong? Nah, jadi kebetulan kemarin itu tuh aku dapat info magang dari alumni kita, alumni dia akuntansi angkatan berapa ya? 93 atau 98 gitu. 93 Wow, kayaknya. jauh juga ya. Ya. Nah, kebetulan bapaknya itu tuh teman daripada salah satu dosen kita di akuntansi. Jadi singkat cerita, bapak itu tuh saat itu jadi pemateri. Nah, waktu seminar itu bapaknya ngomong bahwa oh ya udah kalian kalau mau silakan magang di tempat saya. Nah tapi itu tuh nggak ada yang mau waktu itu 2 tahun yang lalu. Nah waktu itu nggak ada yang mau tapi aku belum daftar kan, daftarnya itu baru tahun 2019 setahun setelah bapaknya ngomong. Nah ya udah aku japri aja bapaknya tahun 2019 itu japri Pak nanyain apa kira-kira lowongan kemarin masih ada nggak. Nah ya udah dari situ berlanjut
ngirim CV, interview, udah magang langsung. Wah, jadi ini lebih ke relasi ya, Kak. Jadi kalau misalnya dari yang pengalaman Kakak secara dapatnya dari relasi itu lebih gampang nggak sih, Kak? Kalau misalnya kita nyari dari job-job di web kayak di LinkedIn, di Jobstreet, atau emang lebih enak dari relasi kayak gini, Kak? Kalau menurut aku sih lebih enak relasi ya. Tapi enaknya relasi ini adalah kita tuh nggak perlu daftar banyak gitu. Jadi sekarang kan aku juga lagi cari magang ya. Bedanya pengalaman aku yang sekarang dengan yang kemarin itu, kalau kemarin kan aku tahu siapa yang harus dikontak, terus aku tahu juga perkembangan application aku gimana di perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau yang misalkan aku daftar dari web itu tuh agak-agak gimana ya? Digantungin gitu loh. Hmm. Nah, terus waktu yang perusahaan sebelumnya itu aku cuman interview doang karena kan ada relasi kan, untuk masalah tes yang formalitas itu nggak dilakukan. Jadi interview, tapi di interview itu juga dites dari sisi bahasa Inggris aku. Itu kan dites bahasa Inggris karena perusahaannya multinasional ya. Bahasa Inggris dan juga pengetahuan akuntansi lah. Tapi di situ bapaknya cuma ngetes akuntansi dasar doang, kayak ya laporan-laporan keuangan apa aja, terus strukturnya gimana aja. Sebenarnya simpel. Nah, tapi kalau yang nggak punya relasi ya kita harus ngikutin. Sekarang kayak aku sebulan belum ada pengumuman nih tentang gimana kelanjutan application aku kayak gitu. Oke. Oh iya kan Kakak ini magang selama 3 bulan ya dulu Iya, di Siemens. Nah, selama magang di Siemens Indonesia itu, menurut Kakak, kehidupan pembelajaran kita di Unpad udah cukup mencerminkan dunia kerja nanti nggak sih, Kak? Kayak gimana kesamaan praktikum dan di kelas sama di kerjaan nanti gitu. Menurut Kakak gimana sih? kalau menurut aku apa yang kita pelajari baik itu di kelas dan di praktikum itu tuh sangat 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 sesuai lah dengan apa yang ada di dunia nyata. Maksudnya kan pekerjaan kemarin itu aku memang di bidang keuangan ya. Memang hampir keseluruhan ilmu itu tuh dipakai di situ, dari sisi pajak, dari sisi akuntansinya sendiri, dari sisi sistem, dari sisi akuntansi biaya, itu dipakai semua di situ. Kayak misalkan dari sisi Manfin juga ada kalau nggak salah. Tapi kalau Manfin itu kan tergantung level manajemennya ya. Nah, jadi misalkan nih di suatu project aku tuh harus ngerti itu tuh ketika aku ngimpor barang, pajaknya pajak apa sih? Terus aku bayar pajaknya ke siapa sih? Terus aku harus kemana? Nah, itu juga harus dipahami. Nah, dari si sistemnya misalkan, oh ini purchase order dari konsumen, terus diapain lagi ya di kita? Kalau kita ngebuat purchase order, apa aja yang informasi harus ada di dalamnya, itu juga penting. Nah, misalkan nih kalau yang akuntansi biaya sangat kepake sih, apalagi kalau Siemens itu kan perusahaan manufaktur ya. Itu tuh kepakainya dari sisi kemarin aku sempat lihat kontrolernya. Jadi kayak controller itu dia memastikan semua biaya itu tuh uh, pada pos-posnya lah, nggak ada yang saling bertabrakan. Pokoknya kepake banget lah ilmu-ilmu yang kita pelajari kayak gitu. Cuman bedanya tuh mungkin apa ya, kalau di kampus kan kita belajar itu per mata kuliah ya, tapi kalau di pekerjaan nyata itu tuh kita nggak per mata kuliah, tapi ya udah digabungin secara sekaligus semua mata kuliah dari ke pekerjaan kita seperti itu. Oke, jadi lebih ke proporsinya aja ya, Kak. Misalnya kayak akuntansi biaya tuh dipakainya di sini gitu ya. Iya bener. Oh iya Kak, kan kalau misalnya di benak orang tuh magang kayak suatu hal yang menarik gitu ya, menyenangkan. Terus kalau misalnya kayak terjun langsung untuk pengaplikasiannya, realitanya magang tuh gimana sih Kak? Kalau menurut Kakak sendiri? Kalau realita magang nih, aku ngomong berdasarkan pengalaman, seru banget sih. Terlebih kalau misalkan nantinya teman-teman dapat supervisor yang sangat mengayomi. Sangat mengayominya dalam artian dia memberikan ilmunya itu ya memang dia ngajarin dari mulai sisi transaksinya gimana, dari sistem keuangan perusahaannya gimana, dari sisi level organisasi perusahaannya gimana. Itu tuh kebetulan aku kemarin dapat supervisor yang baik banget, dia ngajarin semuanya. Nah, terlepas dari ilmu-ilmu tersebut, aku juga belajar bahwa ternyata kalau kerja di Jakarta itu memang harus apa ya, harus keras lah. Ibaratnya kamu pergi jam 6, pulang jam 6, terus macet-macetan,
Terus sisi enaknya lagi mungkin kemarin karena aku adalah manufaktur, jadi aku juga pernah beberapa kali ke gudang ngecek barang ataupun aku ke konsumen nih ngantar dokumen penagihan, terus ke bank juga. Pokoknya ngurus-ngurus kayak gitulah yang teknis-teknis, yang mana kalau di kampus kan kita cuma baca. Nah, ini kan lebih praktek jadi lebih seru banget. Enak banget. Wah, jadi pengen magang nih kayaknya tahun ini. Oke, terakhir nih Kak, kan sekarang di akuntansi 4 sendiri magang udah diwajibin ya katanya buat mahasiswa semester 7 ke atas. Nah, pesan apa sih yang Kakak mau sampaikan ke teman-teman pendengar, kayak apa yang harus dipersiapin baik secara material maupun mental? Nah, kalau aku sih 2 hal ya yang mau aku saranin buat teman-teman. Yang pertama adalah CV. Jadi aku harap teman-teman tuh semua meningkatkanlah kualitas dirinya. Jangan hanya berharap kita diterima di perusahaan bagus, tapi dari kitanya sendiri belum bagus. Yang pertama. Jadi kalau misalkan ada kesempatan apapun, itu tuh diambil aja. Toh kalau misalkan kalian gagal kan nggak ada ruginya, palingan cuma sedih doang. Nah, yang kedua adalah daftar sebanyak-banyaknya dan jangan nunggu deadline. Itu tuh penting banget karena kan maksudnya apalagi kalau nggak punya relasi, itu tuh kita bisa jadi dari 10 pendaftaran kita cuman keterimanya 1. Nah, kalau misalkan kita cuma daftar 1 dan kita expect cuman itu doang yang keterima, otomatis kalau itu nggak keterima kita bisa apa? Jadi hope, jadi nggak ada ini kan, jadi nggak ada kegiatan. Nah, itu saran buat teman-teman nanti. Oke, wah mantap banget nih kita udah ngomongin magang sama Kak Diki beberapa menit ini. Nah itu dia teman-teman, makasih banyak nih buat Kak Diki, kita jadi tahu gimana gambaran magang, apa yang harus dipersiapin, sama ternyata tuh magang nggak seburuk yang kita bayangin, ternyata tuh magang adalah hal yang menyenangkan dan menarik, dan banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari magang. Makasih banyak Kak Diki, sekali lagi udah mau ngeluangin waktunya dan mau sharing ke teman-teman di Makunpat. Makasih juga semuanya, semangat untuk bisa dapat tempat magangnya. Semoga dapat yang terbaik. Nah, itu dia buat podcast episode kali ini. Kalau ada salah kata dari aku dan Kak Diki, mohon dimaafkan. Jangan lupa di-like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode High Talk selanjutnya. Dadah!